Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rahmatullah Sana. Kelas kelas B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Ini saya dikasih tugas untuk mewawancarai seorang narasumber, yaitu seorang guru yang memahami tentang pendidikan agama Islam, gitu, tentang agama, gitu. Jadi di sini saya mengambil narasumber namanya Ibu Nuraini. Saya akan mewawancarai Ibu Nuraini dan ngasih pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nuraini tentang pendidikan Islam. Mari kita lanjut ke videonya. Baik Ibu Nuraini, saya meminta waktunya 10 menit untuk mewawancari Anda mengenai bagaimana pengaruh pendidikan Islam saat Anda mengajar, mulai dari segi lingkungan, orang tua, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apa saja efek positif yang terlihat dari penerapan pendidikan Islam dalam pembelajaran Ibu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana, yang mana efek positif dan negatifnya kita tergantung dari gurunya masing-masing. Jadi saya sebagai guru harus menerapkan hal-hal positif kepada murid-murid saya. Ketika itu siswa-siswi itu akan menirukan apa yang saya lakukan. Yang pertama, cara bicara saya harus sopan dengan mereka. Contohnya seperti saya manggil mereka dengan sebutan Mbak dan Mas meskipun lebih tua saya. Jadi lebih sopan, kesannya lebih sopan. Dan yang kedua, hal positif yang kedua, ketika saya sampai di sekolah, mau datang ke sekolah, sampai di sekolah dan mau pulang pun mereka akan menghampiri saya untuk bersalaman. Yang ketiga, ketika proses pembelajaran berlangsung, mereka akan mendengarkan secara seksama, secara baik. Mereka akan mendengarkan secara baik. Seperti itu, Mbak Ana, untuk dampak positif yang saya ambil di sana ya. Dan alhamdulillah siswa-siswinya itu bisa menghargai gurunya dengan baik. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan Islam memengaruhi hubungan antara siswa satu dengan yang lain di lingkungan Anda mengajar? Saya sebagai guru untuk mempengaruhi siswa saya dengan siswa yang lainnya itu, yang pertama saya harus memahami karakter siswa saya. Mulai dari siswa dan siswinya, saya harus memahami karakter mereka. Dan saya harus tahu permasalahan mereka dengan murid-murid yang lainnya. Contohnya misalkan mereka kelas 7 sama kelas 8, siswa kelas 7 dengan kelas 8 mempunyai permasalahan. Jadi saya harus memanggil mereka keduanya. Bukan untuk memarahinya, tapi untuk memberikan arahan dan memberikan solusi kepada mereka supaya tidak berlarut-larut dalam suatu permasalahan. Jadi ketika hubungannya tidak baik-baik saja, guru harus spontan, guru harus sigap untuk mengatasi hal tersebut, untuk memberikan solusi yang terbaik kepada siswa dan siswinya. Seperti itu, Mbak Ana. Jadi dalam hubungan antara siswa-siswi yang lain, kalau ada masalah, guru itu menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut, begitu? Ya, begitu. Jadi guru itu harus jadi penengah dan bukan lantas memarahinya, tapi menjadi penengah. Iya, betul, Mbak Ana. Baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam mendukung pendidikan Islam yang diajarkan oleh Ibu? Peran orang tua yang didukung, gimana maksudnya? Saya kurang paham. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung pendidikan Islam saat Ibu mengajar? Yang pertama, guru harus ada komunikasi dengan orang tua murid. Harus ada komunikasi, jadi harus memberitahu, soalnya banyak sekali siswa-siswa itu, karena saya mengajarnya di pondok pesantren ya. Jadi ketika pulang pondok, mereka banyak sekali yang sibuk dengan gadgetnya. Maksudnya sibuk dengan HP-nya, kadang lupa dengan sholatnya, kadang lupa dengan ngajinya, kadang lupa dengan kitabnya, dan lain-lain. Jadi sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik, harus memberikan waktu yang tepat kepada anaknya.
dan guru juga harus ada komunikasi dengan orang tua supaya mereka itu tetap bisa belajar pendidikan agama Islam. Mengerti? Kalau tidak mengerti ditanyakan kembali. Sudah, Mbak. Sudah, Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan saat beliau mengajar? Saat Anda mengajar itu bagaimana pengaruh pendidikannya gitu terhadap lingkungannya? Oke. Karena saya mengajar di pondok pesantren, mungkin hanya sedikit dampak negatifnya ya, yang banyak dampak positifnya. Dan alhamdulillah bukan hanya saya saja mengajar di sana, tapi saya dibantu oleh ketua yayasan. Jadi saya itu hanya mengajar kecil-kecilnya saja, karena mulai dari akhlak kayaknya mereka sudah diterapkan oleh yayasan itu sendiri. Oh, begitu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan Islam dapat memotivasi siswa untuk berprestasi dan memiliki tujuan hidup yang jelas? Jadi, bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa untuk memiliki berprestasi dan memiliki tujuan hidup yang jelas? Kan kita kalau tidak mempunyai pendidikan, kita itu akan bingung harus kemana gitu. Contohnya untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit gitu kalau tidak mempunyai pendidikan. Cara memotivasi siswanya itu bagaimana? Yang pertama itu untuk memotivasi siswa itu, kalau saya sendiri memperingati jangan lupa sholat. Karena apa? Karena dalam konteks Islam kita harus mempunyai iman yang kuat supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu ya. Jadi bahasa kerennya tuh dekati penciptanya dulu, baru akan menemukan 1000 kebahagiaan, seperti itu. Jadi motivasi yang saya berikan kepada murid-murid saya itu jangan lupa untuk sholat, sebab itu adalah tiang agama dan di dalamnya itu mengandung makna berilah jalan yang lurus. Maka ketika melakukan keburukan, insya Allah dengan istiqomahnya sholat bisa mendapatkan hidayah, seperti itu. Jadi motivasi yang dapat diberikan kepada murid itu jangan lupa sholat dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kalau untuk motivasi untuk berprestasi bagaimana? Untuk motivasi berprestasi dalam konteks keislaman itu biasanya ya untuk pekerjaan-pekerjaan Islam itu sebenarnya banyak. Cuman saya karena ini konteks keislaman, jadi tujuannya untuk dakwah saja. Jadi motivasinya itu ya sudah belajar supaya bisa mencapai cita-citanya, tidak malas untuk belajar, itu aja. Oh, baik. Dapat saya simpulkan dari wawancara tadi bahwa efek positif negatif itu tergantung pada sikap seorang guru. Kenapa saya bilang tergantung sikap seorang guru? Karena guru adalah cerminan bagi siswa-siswi mereka. Dan pendidikan Islam memengaruhi siswa yang satu sama yang lain, yaitu dengan cara memahami siswa-siswi mereka. Jadi guru bisa jadi penengah bagi siswa-siswi mereka jika ada masalah begitu. Guru harus memahami terlebih dahulu sikap siswa-siswi mereka yang satunya sama yang lain gitu. Dan peran orang tua itu sangat penting. Peran orang tua untuk mendukung pendidikan yang mereka anut, orang tua harus ada komunikasi dengan wali guru dan bisa memberi waktu buat anak-anak mereka buat cari ilmu. Jadi peran orang tua itu sangat penting dan orang tua bisa ngasih waktu buat anak-anak mereka buat cari ilmu begitu. Dan dampak positif bagi lingkungan. Dampak positif bagi lingkungan yaitu mereka bisa menghargai satu sama lain. Jadi dengan kita berpendidikan, dampak positif bagi lingkungannya itu kita bisa menghargai satu sama lain gitu. Dan pendidikan Islam dapat memotivasi siswa untuk memiliki tujuan yang jelas. Dan dengan kita berpendidikan, kita
punya motivasi hidup yang jelas gitu. Dan berprestasi, yaitu dengan cara memperingati, jangan lupa sholat, dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta